juga. Oh iya, tahu Pandawara. Saya tahu kan? Tahu. Ya, yang dimana program dari grup ini. Oke, gue Julian kembali di Medis Podcast. Meja Diskusi. Oke, di episode Medis kali ini kita kedatangan beberapa narasumber dari teman-teman UPI kita. Oke. Aku Faisal Muldin dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 1. Kalau saya Nova Radian sama dari Prodi Ilmu Komunikasi. Ngomong-ngomong tentang masalah budaya masyarakat Indonesia nih, gue lihat ada beberapa masyarakat yang masih memprihatinkan tentang buang sampah sembarangan. Nah, menurut tanggapan kalian tuh gimana sih tentang masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan ini? Oke, Jadi gue dulu ya. Jadi menurut gue soal buang sampah sembarangan itu hal pertama yang harus yang paling mendasar itu harus ada sadar diri atas lingkungan masyarakat yang ada gitu. Yang dimaksud itu jangan menyepelekan lah. Apalagi banyak di antara masyarakat Indonesia itu banyak menyepelekan kalau buang sampah itu hal kecil gitu. Padahal sampah itu banyak loh penyebabnya. Kalau kita buang terus menerus kan orang anggap kan gini, kalau kita buang sampah satu biji doang nggak berpengaruh. Tapi kan kalau dilakuin terus menerus terus nggak ada solusi, dibiarin doang kan jadi kalau hujan terus banjir dong ya kan. Nah terus banyak lagi nih kalau kita lihat nih di jalan-jalan ada nih spanduk ya Tuhan tolong cabutlah nyawa orang yang buang sampah di sini. Nah dari situ juga masyarakat nggak tahu, nggak takut gitu. Padahal udah dikasih spanduk kayak gitu, nggak takut, masih ngeyel buang sampah di situ. Nah itulah malah makin banyak. Ya makin banyak malah makin ngeyel masyarakatnya. Itu. Ada tanggapan dulu gak Pak? Kalau gua sih nanggepinnya masyarakat yang membuang sampah ini terlalu menyepelekan hal-hal kecil. Contohnya, ada satu orang yang buang sampah, tapi di lain waktu ada 1000 orang yang buang sampah di waktu yang bersama juga. Ya. Jadi sampah yang kecil ini dalam waktu yang berturut-turut akan membunuh. Intinya sih hal sepele kayak ini tuh bisa bikin dampak yang buruk lah ya, kayak banjir. pastinya sih masyarakat kita tuh kurang peduli tentang sampah dan dimana bisa membuat daerah kita tuh terkena banjir. Oke. Gue setuju sih sama kalian. Ya emang bener kayak inti dari permasalahan ini tentang penyepelean terhadap lingkungan hidup yang dilakukan oleh masyarakat. Ya. Oke. Ngomong-ngomong tentang sampah nih, gue sedikit tertarik sama konten-konten viral yang belakang ini yang kayak lu tahu Pandawara Group kan? Oh iya, tahu Pandawara. Saya tahu kan? Tahu. Ya, yang dimana program dari grup ini berkaitan tentang pembersihan sampah nih. Iya. Terus menurut kalian dengan adanya konten pembersihan sampah yang dilakukan Pandawara ini bisa nggak sih membuat masyarakat kita tergerak terus termotivasi agar tidak membuang sampah di sembarangan gitu? Dari gue ya. Dari Luis. Dari gue sih sangat terbantu ya. Jadi adanya Pandawara ini sangat memberikan motivasi kepada warga-warga atau masyarakat ya, contohnya kalangan-kalangan muda. Nah, masyarakat tergerak untuk membantu Pandawara membersihkan sampah-sampah gitu. Contohnya Pandawara ini udah ke beberapa pantai di Indonesia yang sampahnya banyak nih. Yang harusnya bukan tugas dari Pandawara, dari masyarakatnya dong. Kesadaran masyarakat dong. Masa tunggu Pandawara dulu baru datang baru dibersihin. Nah, jadi ya adanya Pandawara membantu juga sih buat ningkatin kesadaran masyarakat. Oke, lanjut Bang. kalau gue sih bener apa kata Pak Is ya, sampai di lain tempat tuh ada masyarakat yang sama termotivasi bahkan niru Pandawara yang bernama Bumantara. Dari mana asalnya? Bumantara itu ada di kota Medan. Oh, Medan. Yang mana sih mereka tuh sama ya bikin konten edukasi tentang sampah. Gue sampai kagum sih dengan Pandawara ya. Dia bisa mengedukasi masyarakat dalam media sosial yang ditonton oleh jutaan masyarakat hingga banyak sebagian masyarakat yang sadar akan lingkungannya.
Tapi gue yakin untuk mencapai hal besar mulai dari hal kecil sih. Gak prosesnya juga gue yakin masyarakat Indonesia akan sadar dalam pentingnya membuang sampah dan merawat lingkungannya. Oke, benar. Ya sampai ditiru lah sampai Medan gitu kan, grup lah, Iya. itu hebat makanya. Itu sebuah terobosan baru sih. Mm-mm. Iya benar apa yang tadi lalu sama Nopal bilang bahwa sesuatu yang besar harus kita dari hal yang kecil dulu. Kecil ya, benar. Terus gua ada nih screenshot dari netizen yang membuat pro dan kontra terhadap Pandawara sekarang ini. Oke, bisa kita lihat. Ya, menurut kalian gimana tentang netizen yang berbuat ulah kayak gini? Pertama dari lu deh. Menurut gue sih netizen ini soto ya, kayak soto ya nggak sih? Ya mereka cuman bisa ngomong, nggak bisa ngelakuin gitu. Nah, padahal nyatanya nih kita lihat sekarang nih, Pandawara lagi diundang di Denmark gitu, salah satu terkenal karena akan pengelolaan sampahnya gitu. Mereka punya pabriknya, punya solusi. Jadi kemarin aku lihat nih di TikTok, di sungainya itu ada mesin buat ngehalangin sampahnya, benar-benar canggih. Terus kalau nggak salah budgetnya sampai miliaran lah, aku lihatnya. Gila. Iya. Oke, menurut lu Bang? Kalau gue sih gak banyak komen ya. Kalian pasti tahu lah yang namanya sosmed. Ya betul. Di mana di zaman sekarang tuh mendominasi banget ya. Pasti selalu bakal ada pro dan kontranya. Padahal konten yang dibuat tuh positif. Iya positif. Tapi kenapa ya? Padahal konten pembersihan sampah doang, tapi banyak menarik perhatian masyarakat daripada konten-konten yang pakai argo, hal yang gak penting, gak bermutu. Iya. Ya pasti kan, gak cuma pro doang yang dari konten Pandawara ini, pasti ada kontennya. Menurut kalian gimana? Kenapa bisa menarik ya? Iya. Kata aku ya, kenapa konten Pandawara Group ini bisa menarik? Itu konten mereka ini kayak apa gimana ya ngomongnya, beda dari yang lain lah. Konten-konten yang lain kan kayak tau lah, misalnya vlog atau challenge atau joget segala macam. Nah Pandawara ini Itu berani berbeda. ya berani berbeda, kayak mungun sampah gitu kan konten mereka. Terus ya gimana ya ngomongnya, ya mereka keren lah Yang buat mengedukasi masyarakat. ya menurut masyarakat. Oke. Lalu menurut kalian apa aja sih pengaruh tentang budaya populer yang dialami Pandawara Group ini? Pengaruh budaya populer ya, menurut saya sih Pandawara Group tuh memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan positif dalam budaya populer Indonesia ya. Kegiatan-kegiatan Pandawara Group yang kreatif dan inovatif ini dapat menginspirasi masyarakat lainnya untuk melakukan hal yang sama. Jadi Pandawara Group tuh yang punya dampak sosial yang besar bagi masyarakat. Terus ya Pandawara ini suka gimana ya, kalau mereka nih kalau mau ngadain bersih-bersihkan sampah pada, nah mereka ini suka ngundang atau ngasih announcement di media sosial mereka. Announcementnya ini ngundang-undang relawan atau influencer atau masyarakat setempat. Misalnya nih Pandawara mau ngebersihin sampah yang banyak di daerah Bandung nih. Nah, terus si Pandawara ngundang masyarakatnya atau Itu juga orang-orang lain. Nah, Itu juga dari banyak kalangan loh ya. iya banyak. Dari instansi pemerintahan sampai anak-anak SMP juga SMP, ada ya. yang berpartisipasi ya. Influencer, Pengaruh yang sangat besar ya dari Pandawara terhadap masyarakat. ya. Oke, mungkin segitu aja teman-teman pembahasan pada podcast medis kali ini. Gua Julian Hadi Permana. Gua Faisal Maldin. Gua Nova Radian. Kami pamit. Maaf jika ada salah bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya kayak seperti itu. Bye.